melanjutkan materi selanjutnya mengenai aritmatika sosial, dan pembahasan kali ini mengenai pajak, bunga tunggal, dan bruto neto tara. Yang pertama adalah pembahasan mengenai pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi barang atau jasa. PPN bernilai biasanya 10% dari harga jual. Bunga tunggal dapat diartikan sebagai jasa berupa yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjam modal atas persetujuan bersama. Selanjutnya, bunga pinjaman atau BP. Ini Ibu tulis keterangannya, pinjaman itu Ibu simbolkan dengan M, berarti kita bisa tahu berapakah selama N bulan, berapakah selama N tahun, dan angsuran tiap bulannya kita bisa tahu berapakah total angsuran yang harus dibayarkan selama N bulan, N tahun. Kita lanjut ke contoh soal. Bu Tuti menabung di Koperasi Sejahtera sebesar 3 juta rupiah selama 10 bulan dengan bunga 10% per tahun. 10 bulan. Selama 10 bulan berarti kita pakai rumus BT sama dengan M kali P persen kali N per 12. 3 juta kali 10 per 100 dikali 10 per 12. BT-nya 250.000. Total tabungannya kita tinggal jumlahkan 3.250.000. Bruto neto tara. Bruto adalah berat suatu benda bersama pembungkusnya, disebut juga dengan berat kotor. Neto, berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut, disebut juga dengan berat bersih. Tara adalah selisih antara bruto dengan neto, disebut juga berat pembungkus dari snack tanpa isinya. Jadi gambar pertama satu ini adalah bruto, berat kotornya. Lalu gambar kedua, yang nomor 2 ini dia neto, berat bersihnya. Sehingga yang 3 ini adalah taranya, berat pembungkusnya. Lalu kalau yang dari sini beras dan kantungnya, ini namanya bruto. Selanjutnya kantungnya ini tara dan berasnya ini neto. Yang ketiga adalah berat kotak pizza. Pizza seluruhnya bruto, pizzanya saja neto, dan box pizzanya
membuat sudut istimewa menggunakan jangka dengan cara manual. Pertama-tama, kita buat sebuah garis, beri nama di ujungnya A dan B. Setelah itu, ambil jangka dan buat titik berada di pusatnya di B dan buat lingkaran. Dan beri tanda perpanjangan dengan B aksen. Setelah itu, buat sembarang. Lalu buat lagi sembarangnya di titik A dengan pusat titik A. Kita ambil penggaris dan buat perpanjangan dari titik C ke titik B. Sehingga kita tahu bahwa sudut CB B aksen 90 derajat dan CBA 90 derajat. Siku-siku. Sudut CBA dan sudut CB aksen sebesar 90 derajat. Siku-siku. Yang kedua adalah menggambar sudut 60 derajat. Ambil penggaris, buat sebuah garis dengan titik A dan titik B. Lalu, ambil jangka, buat lingkaran dengan pusat di B dan jari-jari AB. Lalu buat lagi dengan pusat A, jari-jari AB, sebaliknya, sehingga bertemu di titik C. Buat perpanjangan menggunakan penggaris dari titik A ke titik C, lurus, sehingga membentuk sudut CAB sebesar 60 derajat.
Oke, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Saya absen dulu. Baik, Bu. Di sini ada Adinda, hadir? Hadir, Bu. Farel Akbar, Hadir, Bu. Febriana, Jelita, halo, Hadir, Bu. Jessica, Dwi Sylvia ya? Hadir, Bu. Iya, Kevas, Hadir, Bu. Muhammad Danis, Hadir, Bu. oke, ini siapa ini Nasir? Muhammad Nasir ya? Ya, Syawal. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang terbentuk melalui suatu titik atau garis sehingga membangun dua dimensi dan memiliki rumus luas dan keliling. Kelihatan kan PowerPoint saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Segi empat adalah poligon bidang yang dibentuk dari empat sisi yang saling berpotongan pada satu titik, tembus simetri. Terus empat simetri putar dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sejajar dengan AD. Tiap sudutnya berbentuk 90 derajat, artinya siku-siku. Diagonalnya sama panjang. BD sama dengan AC. Ini nih, kalau digabung sama panjang dengan AC. Jajar genjang, bentuknya seperti ini. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang berhadapan. Terus sudut-sudutnya ini, sudutnya sama ya. Ini sama. Yang ini berhadapan. Sama panjang. Jumlah semua sudutnya 360 derajat. Dan diagonalnya sama panjang. Oke, rumus keliling dan luas jajar genjang. Trapesium ini trapesium sama kaki. Memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar, berarti AB sama dengan sejajar dengan DC. Jumlah sudut yang berdekatan 180, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, ini jumlahnya 180. Selanjutnya, rumus keliling dan luas trapesium. Kelilingnya tinggal dijumlahkan seluruhnya. 2, 3, 4, dijumlahin ya. AB ditambah BC tambah CD tambah AD. Sisi miringnya sama seperti tadi menggunakan rumus Pythagoras. Berarti AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. Luasnya jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. B besar AB sama dengan BC. BC sama dengan CD sama dengan DA. Ini sama ya, si panjang sisinya. Terus diagonalnya berpotongan tegak lurus. AC tegak lurus dengan BD. AC kan ini, tegak lurus dengan BD. AO dengan OC, BO dengan OD. Ini O-nya di sini. Ini O bukan E. Selanjutnya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dan bagi 2 sama besar diagonalnya. Sudut A sama dengan sudut C, sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Keliling dan luas layang-layang. Kelilingnya tinggal dijumlahkan sisinya ya. Terus luasnya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Oke, contoh soal yang pertama. Diketahui panjang AB 10 cm, BC 17 cm, dan AE 6 cm. Tentukan panjang sisi-sisinya. Ada yang bisa jawab? Berapa panjang AB tadi? 10, berarti AD berapa? 10, berarti kalau AD itu panjangnya 10 juga. 10 ya. Oke, yang BC 17, maka DC 13. 13. Maaf ya. Selanjutnya panjang diagonalnya. BE ini kan 6. Berarti panjang diagonal BD adalah, ada yang udah coba itu? Saya lagi ngitung, Bu. Sebentar, Bu. Oke, saya tunggu. Pythagoras ya. Berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti berapa? Akar 10 berapa? 7A. 100.
100 dikurang 36 berarti hasilnya 64. ya 64. Akar 64 sama dengan 8. 8. Berarti BE 8. Kalau BE 8, BD sama dengan, ayo yang lain. 8. BD 8 tambah 8. Jadi BD 16. 16. 16. 8, 17, sama satu lagi. Akar 17 kuadrat kan Pitagoras. Dikurang 8 kuadrat. Sama dengan, 289. iya dikurang 64. Jadi berapa? 225. Sama dengan, 225. iya berapa akar 5? Sama dengan, berapa kali berapa yang hasil 220? 15 ya? 15. Kalau E itu 15, berarti AC berapa? AC 6 ditambah 15. 21. 21. Oke, berarti panjang AC 21. Oke, lanjut ya. Contoh soal 2. Luas sebuah persegi panjang sama dengan luas persegi yang panjangnya 20 cm. Jika dari persegi panjang adalah 10, berarti 10. Tentukan persegi panjang. Berarti luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Coba dihitung ya. Luas persegi itu berapa tadi? S1. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Iya, kali sisi. Sisi kuadrat sama dengan luas persegi panjang apa tadi? P kali L. Terus luasnya tadi berapa? 20 kan? F-nya sisi 20 berarti S kuadratnya 20 kali 20. Langsung aja ya. Berapa 20 kali 20? 400. Oke, good. 400 sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya kan kita tanya. Panjang kali 10. Berarti 10P ya, bukan 10. 10P sama dengan 100. Berarti P-nya berapa? Berarti P-nya ada yang bisa jawab? P 7A. 4, Bu. 4. Sama dengan 400 dibagi 10. Oh, 10 bentar. 40. Jadi panjangnya 40. Oke, sekarang keliling persegi panjang. Kelilingnya rumusnya apa? 2 kali panjang. 2P tambah 2L. Berarti keliling sama dengan berapa hasilnya coba? $800, Bu. 800, Bu. 800. 2 kali PP-nya kan 40, berarti 40 kali 2 80. 80 tambah 2 kali L. L-nya berapa tadi? L-nya kan 10, berarti 2 kali L 20 sama dengan 100. 100. Berarti keliling persegi panjangnya 100. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3. AE 6 cm, DE 8 cm. Dan sudut D 70. Ini gambar
Assalamualaikum Bu Winda, saya Alvira perwakilan dari kelas 7A. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas segala yang Ibu lakukan untuk kelas 7A dan meminta maaf untuk segala kesalahan murid kelas 7A. Saya berterima kasih kepada Bu Winda karena telah banyak membantu saya dan teman-teman saya. Bagi saya, Bu Winda adalah guru yang paling membanggakan dan mengagumkan karena bisa menjelaskan pelajaran dengan detail dan mudah dimengerti. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Wassalamualaikum. We love you Bu Winda. Saya Kepala Sapul Sustanto, perwakilan dari kelas 7A, ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengajar kami selama ini di mata pelajaran matematika, dan kita semua murid-murid mendapatkan materi yang dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kedepannya. Itu aja dari saya Kepala Sapul Sustanto, mengucapkan terima kasih telah mengajar kami, dan semoga Bu Indah sehat selalu. Amin. Terima kasih Bu Indah. Like a bird on a tree. I'm just